yang tidak disangka oleh Gibran, atau bisa juga oleh Pak Jokowi ya, ternyata Gibran ini punya saingan besar buat posisi itu. Saingannya tidak lain adalah Ridwan Kamil. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang disebut dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ, ini sebenarnya sudah lama dihubungkan dengan Gibran. Jadi gini ya, menurut Undang-Undang DKJ, perlu ada sinkronisasi atau harmonisasi pembangunan Jakarta dan daerah-daerah sekitarnya, karena ada keterkaitan fungsional di antara daerah-daerah ini. Maka kawasan Jakarta dan sekitarnya disebut sebagai kawasan aglomerasi. Kawasan ini mencakup Jabodetabek dan Cianjur. Kawasan ini akan diatur oleh Dewan Kawasan Aglomerasi yang tugasnya lebih ke koordinasi. Karena sinkronisasi pembangunan itu kan bakal melibatkan banyak lembaga, kementerian, dan pemerintah daerah. Dewan Kawasan Aglomerasi ini bakal punya pimpinan atau ketua. Ketika Undang-Undang DKJ masih jadi rancangan undang-undang, awalnya Dewan Kawasan Aglomerasi akan dipimpin oleh Wakil Presiden. Ketentuan ini tentu saja menuai kritik, terutama setelah MK meloloskan Gibran menjadi cawapres waktu itu. Karena seakan-akan nantinya Gibran akan diberikan kekuasaan mutlak atas kawasan aglomerasi ini. Secara kawasan Jabodetabek ini kan merupakan kawasan yang sudah jadi ya, sudah besar, dan kedepannya akan semakin maju dan berkembang. Siapapun yang menguasai kawasan ini, dia akan punya kekuasaan besar. Waktu itu, seorang pengamat politik, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurnia Syahputra, dengan blak-blakan menyebut bahwa ini merupakan upaya Presiden Jokowi memberikan kekuasaan pada Gibran. Deddy juga memperingatkan bahwa ketentuan itu akan menimbulkan saling klaim wilayah antara Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pembahasan RUU DKJ di Senayan, anggota DPD juga memperingatkan hal serupa, bahwa jika Wakil Presiden langsung mendapat wewenang sebagai pimpinan Dewan Kawasan Aglomerasi, maka akan ada potensi dualisme kekuasaan antara Presiden dan Wakil Presiden. Dari sini kita bisa melihat ya bahwa sejak awal seakan sudah ada persiapan pembuatan jaringan kekuasaan oleh Jokowi dan keluarga di kawasan-kawasan penting di Indonesia ya. Gibran itu rencananya akan pegang Jabodetabek dan Cianjur selain sebagai wakil presiden. Kaisang bisa jadi direncanakan memegang kawasan Jakarta sebagai gubernur atau membantu bapaknya di kawasan Jawa Tengah. Sementara sang menantu, Bobi, bakal memegang Sumatera Utara. Jaringan kekuasaan Jokowi ini saya kira juga berhubungan dengan para calon kepala daerah yang didukung oleh Pak Jokowi di Pilkada 2024, yang mencapai 84 paslon itu ya. Mungkin itu salah satu cara Pak Jokowi mencapai cita-citanya jadi presiden 3 periode. Walaupun nggak resmi jadi presiden, tapi masih punya kekuasaan besar di berbagai wilayah Indonesia. Ini kalau bukan mabuk kekuasaan, apa dong namanya ya? Namun ketentuan bahwa wakil presiden bakal otomatis menjadi ketua Dewan Kawasan Aglomerasi ini akhirnya diganti. Mungkin partai-partai pendukung Pak Prabowo di DPR juga sudah bisa membaca ya siasat Pak Jokowi ini ya. Mereka nggak mau jika sampai Pak Prabowo sebagai presiden, seakan rebutan kekuasaan di wilayah Jabodetabek dan Cianjur itu ya. Maka dalam Undang-Undang DKJ yang akhirnya disahkan pada bulan Maret lalu di DPR, pimpinan atau ketua dan anggota Dewan Kawasan Aglomerasi itu ditunjuk oleh Presiden. Kalaupun nanti Presiden memilih atau menunjuk Wakil Presiden jadi ketua Dewan Kawasan Aglomerasi, maka posisi Presiden tetap menjadi yang tertinggi kekuasaannya ya. Mungkin ada teman-teman yang mempertanyakan, bukannya RUU DKJ itu disahkan pada bulan November lalu ya?
Nah, jadi ceritanya setelah Undang-Undang DKJ disahkan pada Maret lalu, kemudian undang-undang ini mengalami revisi untuk ditambah pasal-pasalnya terkait perubahan nomenklatur atau sistem penamaan DKI Jakarta menjadi DKJ pada para anggota DPR, DPRD, dan DPD hasil pemilu 2024, serta pada gubernur dan wakil gubernur hasil Pilkada 2024. Nah, revisi Undang-Undang DKJ inilah yang baru saja disahkan pada bulan November lalu. Mungkin waktu itu ketika Pak Jokowi masih jadi presiden, penerapan Undang-Undang DKJ masih menunggu proses perpindahan ke IKN ya. Jadi Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi itu nggak juga ditunjuk sampai Pak Jokowi lengser. Dan akhirnya ketika RUU DKJ baru disahkan ketika Pak Prabowo yang jadi presiden, maka otomatis Pak Prabowo lah yang akan menunjuk siapa yang jadi Ketua Dewan Aglomerasi. Namun karena sejak awal posisi Ketua Dewan Aglomerasi itu katanya bakal diduduki oleh Wakil Presiden, maka media pun ketika membuat berita itu menghubung-hubungkan Dewan Aglomerasi dengan Gibran. Padahal kan masih tergantung dari Presiden Prabowo ya. Beliau akan menunjuk siapa? Bisa Gibran, bisa juga orang lain. Kemampuan Gibran sendiri memang dipertanyakan ya, misalnya oleh seorang pengamat tata kota Universitas Trisakti, Nirwono Yoga. Menurut Nirwono, Gibran akan kesulitan menangani kawasan aglomerasi karena pengalaman Gibran yang terbatas ya, hanya sebagai seorang wali kota. Sementara ketua Dewan Kawasan Aglomerasi ini kan harus bergerak cepat ya, mengkoordinasi berbagai lembaga, kementerian, dan pemerintah daerah. Pengamat ini mengemukakan pendapatnya pada bulan Maret lalu, ketika Gibran belum jadi wakil presiden. Sementara sekarang ini kan kita bisa melihat sendiri ya, bagaimana kerjanya Gibran jadi wakil presiden, yang kerap jadi sorotan negatif. Karena memang kelakuannya itu jomplang ya dengan jabatannya. Dalam video saya sebelum ini kan di sana ada 5 sorotan negatif publik terhadap Gibran, hanya dalam waktu semingguan ini aja. Memimpin rapat di kementerian saja sangat tergantung pada teks yang dibaca dengan saklek. Gimana bisa memimpin Dewan Kawasan Aglomerasi untuk koordinasi sinkronisasi yang mencakup 10 wilayah daerah, beserta lembaga dan kementerian terkait. Ya bisa saja sih, asal semua anggota dewannya itu orang-orang pintar semua. Mungkin nanti Gibran tinggal baca hasil kerja mereka. Gibran sendiri kan sejak dilantik jadi wakil presiden itu nampak rajin banget belusukan ya, terutama bagi-bagi susu. Sampai diberitakan oleh media bahwa belusukan itu merupakan persiapan Gibran untuk jadi ketua Dewan Kawasan Aglomerasi. Seakan sudah pasti bahwa Presiden Prabowo akan menunjuk Gibran sebagai ketua Dewan Aglomerasi ya. Ya namanya juga pencitraan ya. Yang tidak disangka oleh Gibran, atau bisa juga oleh Pak Jokowi ya, ternyata Gibran ini punya saingan besar buat posisi itu. Saingannya tidak lain adalah Ridwan Kamil. Wacana ini muncul setelah pasangan RK Suswono mengalami kekalahan di Pilkada Jakarta. Dan akhirnya mereka juga tidak mendaftarkan gugatan Pilkada di MK. Ada sejumlah media yang memberitakan soal peluang jabatan buat Ridwan Kamil setelah gagal di Pilkada. Salah satunya di liputan6.com ya. Ada pernyataan dari Sekjen Partai Golkar bahwa RK punya peluang mengisi jabatan lain karena RK dinilai punya kapasitas untuk menduduki jabatan publik di suatu daerah atau suatu departemen. Contohnya adalah menjadi Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi DKJ. Ini disampaikan oleh Sekjen Golkar pada hari Kamis lalu ya. Sementara, berita serupa juga saya dengar dari podcast Bocor Alus Politik Media Tempo hari Sabtu kemarin. Ketika bicara soal kompensasi buat Ridwan Kamil yang mau menerima kekalahan di Pilkada Jakarta, salah satu host Bocor Alus menyebut soal rencana RK ditunjuk menjadi Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi.
Sebelumnya memang ada wacana ya, menempatkan RK sebagai Menteri PU. Namun, karena posisi Menteri PU itu milik Partai Demokrat dan sulit untuk menggeser Partai Demokrat dari kursi itu, maka pihak Tempo pun tidak yakin kalau Presiden Prabowo mau memberikan kursi menteri itu buat RK. Sehingga opsi lain yang sepertinya cocok buat Ridwan Kamil adalah menjadi Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi. Kalau teman-teman mau mendengar langsung di Bocor Alus soal ini, itu bisa dilihat dari menit ke-23 ya. Jadi nanti, walaupun dikalahkan oleh Pramono Rano Karno di Pilgub Jakarta, RK bakal jadi orang yang mengkoordinasi Pramono dan kepala daerah lain di kawasan aglomerasi itu. Saya kira sih cocok-cocok aja ya. Kan Ridwan Kamil itu punya kemampuan teknis, punya pengalaman jadi kepala daerah. Sementara kawasan aglomerasi itu kan sebagian merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat yang pernah dipimpin oleh RK. Ini kan pas dan relevan ya. Justru lebih relevan ketimbang Gibran. Apa pengalaman Gibran di pemerintahan daerah selain jadi wali kota? Beda dengan RK yang sudah punya pengalaman jadi gubernur, sudah biasa membawahi banyak daerah, kabupaten, dan kota. Biasa bekerja sama dengan para gubernur provinsi lain. Biasa mengkoordinasi urusan-urusan daerah. Artinya RK ini bakal jadi calon kuat ketua Dewan Kawasan Aglomerasi. Jauh lebih kuat ketimbang Gibran. Ya kalau sampai Gibran yang ditunjuk, itu sih publik pasti akan menduga ada Sandra lagi di balik batu. Pilihan politis itu namanya ya, bukan pilihan teknis. Apakah Pak Prabowo siap repot? Ya, rempong, karena Gibran pasti perlu dibantu kan. Namun ada pula faktor X yang tidak mendukung Gibran dipilih jadi ketua Dewan Aglomerasi ya, yakni soal pencitraan buat 2029. Jika Gibran menjadi ketua Dewan Kawasan Aglomerasi, maka akan lebih terbuka lagi panggungnya untuk upaya pencitraan. Sementara dari kasus program Lapor Mas Wapres yang akhirnya diambil alih oleh tim Prabowo, itu kan ada kesan bahwa Pak Prabowo hendak membatasi upaya-upaya pencitraan Gibran. Bahwa Presiden Prabowo sebenarnya nggak suka dengan upaya pencitraan Gibran itu. Kalau memakai dasar ini ya, maka kemungkinan besar Pak Prabowo lebih memilih RK. Ya, RK mungkin juga bakal bikin pencitraan, tapi bisa jadi nggak separah Gibran. Saya kira berita soal kemungkinan RK jadi ketua Dewan Kawasan Aglomerasi ini sudah diketahui oleh Jokowi dan keluarga. Bisa jadi mereka sedang mencari jalan agar jangan sampai RK yang dipilih oleh Presiden Prabowo. Karena kan jadi menutup panggung Gibran dan juga mematahkan jaringan kekuasaan yang sedang dibangun kan. Nggak aman dong buat Gibran. Jadi pikiran deh tuh ya. Emangnya nggak ada hal lain ya yang dipikirkan selain melanggengkan kekuasaan? Kita lihat saja perkembangannya ya. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah, kura-kura.